Diana segera memuji, "Oh, suster, Anda memiliki mata, dengan temperamen Anda. Perlu untuk mencocokkan merek lini pertama, orang biasa seperti saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, saudara perempuan. Rantai senilai beberapa ribu untuk orang sepertiku sudah lebih dari cukup." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata, "Menurutku kamu beruntung tinggal di rumah besar. Mengendarai mobil mewah, memakai barang mewah terbaik, pemenang yang layak dalam hidup, tidak seperti saya. Setelah saya jatuh pada masa-masa sulit, perhiasan dan tas semua hilang, sekarang saya tidak mampu membeli merek lini pertama. Bahkan sebuah rantai. Saya akan meminta uang kepada putri saya nanti, untuk membeli rantai perak di kios." Rick berpikir, Diana ini benar-benar memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa dia hanya layak untuk merek lokal. Sementara aku mampu membeli Bulgari. Tak, level ini bagaimana kita berdua bisa dibandingkan. Jadi dia berkata, "Kita akan pergi ke Citayam City nanti, dan setelah aku memilih kalung. Kita akan pergi ke pasar, dan aku akan memberimu kalung." "Hah?" Diana bertanya dengan penuh semangat, "Kakak, kamu tidak sengaja mengolok-olokku, kan? Apakah kamu benar-benar akan memberiku kalung?" Rika berkata dengan serius, "Saya tidak pernah membual tentang apa yang saya katakan, saya akan menghabiskan 10 juta untuk Anda, pilihlah." Diana berkata dengan gembira, "Ya. Kakak lebih berpikiran terbuka daripada aku. Kapan kamu akan bangun? Aku akan mengantarmu berkeliling kota." Rika berguling dari tempat tidur dan berkata, "Tunggu aku akan mandi dan bersih-bersih." Setengah jam kemudian, gerbang listrik villa perlahan terbuka dan Elaine mengendarai Rolls-Royce Cullinan keluar dari dalam. Diana melihat bagian depan Rolls-Royce yang mengesankan dan cara Rika mengemudikan mobil. Hatinya masam dan marah, dan dia hanya bisa bergumam. Rika sedikit frustrasi, masih punya nyali untuk mengemudikan Cullinan. Dia duduk di dalam dan mengemudi, orang-orang dari luar hanya bisa melihat cakrawalanya. Pada saat ini, Rika memarkir mobil di depannya, mengintip keluar, dan menyapanya, "Hei, cepat masuk." Ya, Diana segera menaruh rasa asam di hatinya ke belakang pikirannya. Masuk ke mobil, tersenyum dengan wajah tersanjung, dan berkata, "Kakak, mobil ini sangat cocok dengan temperamenmu, sangat dominan. Begitu Anda duduk di dalamnya, tuan yang baik, itu sangat cocok." Rika mengangkat alis dan tersenyum, berkata dengan bangga, "Betul sekali. Ketika Chandra kembali, saya akan memberitahu dia bahwa mobil ini akan saya kendarai mulai sekarang. Jadi dia bisa membeli satu lagi untuk dirinya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia mengendarai mobil dan berhasil keluar dari Andarawan. Ketika Rika pergi, seorang pria dengan SUV hitam di pintu masuk Andarawan mengambil ponselnya dan membuat panggilan telepon. Begitu panggilan masuk, dia berkata dengan hormat, "Nyonya, targetnya pergi." Di seberang telepon, terdengar suara Linda, "Awasi dia." Rika mengendarai Rolls-Royce Cullinan yang sombong sampai ke mall di Jakarta Pusat. Setelah dengan hati-hati memundurkan mobil belasan kali di garasi bawah tanah sebelum akhirnya memarkirnya, dia pergi ke lantai pertama bersama Diana. Lantai pertama di pusat perbelanjaan Jakarta City hampir semua merek mewah lini pertama. Di antaranya, setengahnya adalah merek pakaian dan koper. Seperti LV, Gucci, dan setengah lainnya adalah perhiasan, seperti Bulgari, dan Cartier. Begitu mereka tiba, pertama-tama seret Diana ke toko Bulgari. Tidak tahu seberapa jauh lebih baik Bulgari daripada merek lain. Terutama karena Rika menyukai nama Bulgari, dan menganggap namanya menunjukkan kemeriahan. Begitu kedua orang itu masuk ke Bulgari, Rika langsung menuju konter tengah. Kemudian mencapai konter di depan kursi bangku tinggi. Tangan kanannya pertama kali muncul dan meletakkan kunci mobil Rolls-Royce di konter. Tangan kirinya bergerak dan meletakkan tas tangan Hermes di konter di atas, yang diberikan oleh Tama. Ketika wanita penjual melihat ini, dia mengira dia adalah pelanggan besar. Jadi dia bergegas dan berkata dengan sangat hormat, "Halo Nona,
Selamat datang di Bulgari, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lihat. Rika berdeham dan berkata dengan wajah arogan. Ahem, kalung bagus apa yang kamu miliki di toko, bawa keluar dan beri aku pilihan. Penjual itu menganggukkan kepalanya, lalu menoleh ke penjual pria dan berkata, Jack, siapkan 2 botol air mineral yang diimpor dari Spanyol untuk pelanggan. Dan bawakan sampel parfum terbaru untuk mereka berdua coba. Penjual pria segera mematuhi dan melakukan apa yang diperintahkan, dan Rika menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, ini adalah merek besar. Layanan ini benar-benar bukan satu. Diana berdiri di belakang Rika, hati dipenuhi emosi yang kuat. Memikirkan kembali ketika keluarga Haris masih punya uang, di toko-toko saya mendapat perlakuan seperti ini. Tapi sekarang saya masuk toko, merasa gugup, benar-benar burung phoenix yang jatuh lebih buruk daripada ayam. Penjual wanita mengeluarkan nampan penuh kalung saat ini dan meletakkannya di depan Rika. Mengatakan dengan hormat, Nyonya ini semua kalung terbaru kami. Ada banyak model terbaru dari seri klasik, Anda bisa melihatnya. Rika mengangguk dan menunjuk ke salah satu liontin berlian dan berkata, Saya pikir yang ini bagus, berapa harganya? Penjual wanita melihat label harga dan berkata, Kalung yang Anda lihat harganya 118,80 juta. Terbuat dari kalung emas 18K dengan liontin berlian Afrika Selatan. Berliannya semua berlian pecah. Tetapi potongannya sempurna, jadi kilaunya sangat bagus, dan sangat berkilau saat Anda memakainya. Harga lebih dari 110 juta hanya harga yang ideal untuk Elaine dalam pikirannya. Lagi pula, ketika Tama dan Alena pertama kali meninggalkan 500.000 juta uang sakunya. Jika dia membeli kalung yang terlalu mahal, anggarannya terlalu banyak. Yang akan berdampak pada konsumsi hidupnya di kemudian hari. Kisaran harga sedikit lebih dari 100 juta sangat bersahabat. Dengan sumber keuangannya saat ini, lebih dari 100 miliar untuk membeli kalung. Sisa uangnya cukup untuk dia belanjakan dengan gaya sampai Tama kembali. Jadi, dia berkata kepada penjual, Ayo, bantu saya memakainya, saya ingin melihat efeknya. Asisten toko akan membantu Rika memakai kalung itu. Ketika telepon desktopnya tiba-tiba bergetar. Dan orang yang menelepon adalah manajer toko, yang juga atasannya. Jadi dia meminta maaf dan berkata kepada Rika, tunggu sebentar, saya akan menerima telepon dari bos kami, maaf. Rika telah mengunjungi toko seperti ini jadi dia berkata tanpa emosi. Bukan masalah besar, kamu yang pertama menjawab panggilan. Penjual wanita mengangkat telepon dan berjalan ke samping, bos di telepon menginstruksikan. Kamu harus membuat wanita itu mengeluarkan uang sebanyak mungkin nanti. Jika Anda bisa membuatnya menghabiskan 300 juta di toko kami, saya akan memberi Anda 50 juta. Jika Anda bisa membuatnya menghabiskan 500 juta di toko kami, saya akan memberi Anda 100 juta. Begitu penjual wanita mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Rika di sana. Meskipun dia tidak tahu mengapa manajer toko mengkhawatirkan wanita ini. Dia menyadari dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang, jadi dia berbisik, jangan khawatir bos. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, melangkah di depan Rika. Dan berkata sambil tersenyum, Nyonya, ayo, biarkan aku mencobanya untukmu. Rika mengangguk, memakai kalung itu dengan bantuan pemandu, dan menatap cermin tanpa henti. Rantai emas itu sendiri tidak bernilai beberapa dolar. Dan liontin yang penuh dengan berlian yang pecah juga tidak memakan biaya banyak. Dan keduanya bersama-sama diperkirakan menjadi sebagian kecil dari harga jual. Namun, yang dinilai Rika bukanlah rasio harga kinerja, melainkan rasio tatap muka. Yang disebut nilai uang adalah rasio antara kinerja barang dan harga. Harga yang sama, semakin baik kinerjanya tentu lebih baik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.